Ayo belajar slow-slow. Pelajaran kita hari ini adalah mengenai analisis crosstab dan uji chi-square. Analisis crosstab atau tabel silang yaitu alat analisis untuk mendeskripsikan data dengan bentuk kolom dan baris. Selain untuk menganalisis hubungan antara variabel baris dan kolom. Contoh, seorang peneliti ingin menganalisis crosstab dan uji chi-square tentang hubungan sikap terhadap rasa masakan pada sebuah restoran yang bernama Enak Sekali dengan tingkat usia pengunjungnya. Nah, dia buat kuesioner. Hasil kuesioner itu adalah sebagai berikut. Pertama, tapi dia buat indikator dahulu. Untuk sikap sangat tidak setuju, dia beri angka 1, tidak setuju angka 2, dan seterusnya hingga 5 sangat setuju. Usia dia golongkan atas 4 bagian. Ini dia, kalian baca. Nah, ini dia. Oke. Inilah setelah dia rekap. Ada 20 orang pengunjung. Nah, sekarang kita coba bagaimana memasukkan ini dengan SPSS. Kita buka. All program. Buka SPSS 15. Saya punya karena laptopnya jadul, SPSS-nya pun yang jadul juga, karena kalau dia SPSS baru agak berat laptop saya membukanya. Nah, sekarang kita lihat variabelnya itu ada 2, yaitu sikap dan usia. Nah, kita buka, saya zoom aja layarnya supaya kelihatan. Pertama tentu kita masuk ke variabel view. Kita masuk kemari 2 dia. 1 kita ketik sikap. Baru kita ketik di sininya usia. Nah, dia kan sikap tadi tidak ada koma-koma di belakang, kita bikin aja 0. Ini juga 0. Ya, kita bikin di sini. Ini tadi dia nominal. Kita klik nominal, kita klik, karena chi-square ini hanya jalan untuk data nominal. Sekarang kita masukkan value. Nah, kita klik, kita bikin angka 1 untuk sangat tidak setuju. Kita add 2 tidak setuju. Kita add. Oke. Nah, sekarang kita lihat, saya lupa pula apa yang ketiga. Yang ketiga netral. Nah, kita mainkan lagi. Kita zoom. 3 netral. Kita add 4. Masukkan setuju. Add 5 sangat setuju. Oke, kita add. Nah, baru setelah masuk semua value labelnya, kita oke kan. Nah, tadi usia juga dia mempunyai kelas-kelas. Nah, kita coba lihat dulu karena saya lupa. Nah, pertama 15 sampai 25, 26 sampai 35. Nah, kita lihat. 1, saya zoom. Tunggu ya, saya zoom, kontrol 4. Nah, 1 tab 15
sampai 25 THN. Tap enter. 2 tap 26 sampai 35 tahun. Tap enter. 3 36 sampai 45. Tap enter. Coba kita keluar dulu, nanti takutnya kita salah ya. Baru terakhir lebih dari 45 tahun. Sampai 4 saja dia kriterianya. 4 tap lebih dari 45 tahun. Tap enter. Baru oke kan. Jreng, dapat. Kita exit zoom, keluar. Nah, kita input data yang ini. Ini datanya kan. Kita kecilkan dulu aja layarnya supaya bisa sekali masuk. Ini kita kecilkan. Ini SPSS nya juga kita kecilkan. Ini ya, baru tinggal kita ketik sekalian jalan dia ya kan. Lihat, nampak kan? 4 2 atau ke bawah dulu semua ya. 4 3 5 2. Baru 5 3 3 4. Baru 4 4 5 2. Baru kita turunkan lagi, ini tidak kelihatan. 3 5 ya, pas 20. Sekarang sebelahnya lagi tinggal. Ini kita geser lagi supaya kelihatan. Oke, kita mulai lagi dari awal. 2 1 1 2. 4 3 3 4. 1 3 4. Lalu kita geser lagi kemari. Aduh, berarti ini baru 21 21. Ya, udah pas 20. Nah, sekarang kita lihat apa katanya tadi. Nah, ini dia, kita kecilkan dulu. Datanya katanya di sini harus bersifat. Kita hasilkan. Saya zoom dulu. Buka program SPSS. Ini udah kita buka SPSS 20 kebetulan apanya, tetapi saya melakukannya di SPSS 15. Sama saja untuk beda-beda tipis. Pada kolom kontrol 4, skip dulu ini. Pada kolom name, ini udah kita masukkan tadi kan. Baru
kita pada data view halaman selanjutnya isi, kita isi tadi udah, baru analyze descriptive statistic crosstab, kita buka. Nah, ini dia analyze descriptive statistic crosstab. Udah sampai kita ke situ. Sekarang kita lihat apalagi, masukkan variabel sikap ke dalam row, usia ke dalam kolom. Sikap ke dalam row, usia dalam kolom. Nah, baru apa lagi katanya? Karena akan uji chi-square, maka berikan tanda centang pada kotak chi-square. Klik tombol continue, baru oke kan. Nah, ya, kita lihat. Ini kok tidak ada bacanya chi-square. Coba kita klik di sini, statistik. Ini dia. Jadi saya ulang. Karena dia beda tadi soalnya dari SPS S20, saya punya hanya SPS S15, agak sedikit beda. Kita klik aja statistik, chi-square katanya disuruh. Continue, baru oke kan. Nah, inilah kolom hasil. Kan nampak kalian kan. Sekarang kita coba lagi, apa lagi perintahnya, kita keluar dulu dari zoomnya. Oke, ini kita kecilkan dulu hasilnya supaya sama-sama bisa kita lihat nanti. Oke, nah kita zoom lagi terhadap rasakan tingkat usia yang valid berjumlah 20 orang, tidak ada data hilang, persentase 100. Kita lihat output casing summary, mana dia? Output case processing summary, nampak kan? Ini 20, tidak ada yang hilang. Sekarang nomor 2, output sikap terhadap rasa masakan dengan tingkat usia. Dari output dapat lihat bahwa yang memiliki sikap tidak setuju adalah usia 15, 25, 0 orang, 26, 35, 0 orang, 36, 45 sebanyak 1 orang, 45 ke atas 1 orang. Jawaban sikap netral untuk usia 15 sampai 25 sebanyak 1 orang. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Ini rekapnya lah. Jadi netral pada usia 15-25 1 orang, 26 ke 35 2 orang, 36 ke 45 1 orang, dan seterusnya hingga totalnya adalah 20 orang. Nah, apalagi katanya, output chi-square dimaksudkan untuk menguji hubungan antara variabel baris dengan kolom, di mana variabel sikap terhadap rasa masakan dan tingkat usianya. Nah, setiap hubungan atau apapun dalam statistik kita harus membuat, sebelum kita uji sebenarnya harus kita buat uji hipotesis atau uji hipotesa. Berarti dugaan kita sementara, ya kan? Jadi bagaimana sebenarnya cara membuat hipotesis ini? Hipotesis yang kita buat, ini saya escape-kan dulu ya. Ini escape-kan dulu supaya kalian nampak. Nah, ini saya besarkan. Nah, dugaan tadi permasalahannya apakah ada hubungan tingkat usia dengan rasa masakan di restoran enak sekali. Makanya
sekarang ditanya lagi, waktu ingin membuat ini, penelitian ini tentunya si peneliti sudah ada di dalam kepalanya bahwa ada hubungannya rasa masakan dengan usia. Maka setiap yang kita biasanya, ya tidak selalu ini, saya hanya mengatakan biasanya hipotesis alternatif atau dugaan alternatif itu adalah dugaan kita yang benar atau feeling kita. Nah, hipotesa nol itu yang lawannya. Nah, jadi ini kadang-kadang ditulis HA ini H1, tidak selalu ya, jadi jangan kalian heran kalau ada HA ada H1. Kemudian untuk membuktikan hipotesa itu dalam statistik selalu dibuktikan, tapi kalau saya pakai feeling ya, bisa uji T, uji F, uji chi-square dan sebagainya. Nah, kita lihat berapa sih chi-square hitung. Chi-square hitung segala sesuatu yang berkata hitung itu berarti hasil dari perhitungan. Nah, kita lihat ini, biar saya zoom. Nah, chi-square nilainya adalah 11,778 dengan tingkat asumsi signifikansi dua bidang 0,226. Nah, sekarang jadi dalam setiap statistik juga kalau kita menguji sesuatu, kalau ini ngujinya kan pakai chi-square. Nah, di dalam statistik kita itu sebetulnya hanya membandingkan yang kita hitung dengan yang ada di tabel. Kalau dia uji T, lihat tabel T. Uji F, lihat tabel F. Kalau uji chi-square, lihat tabel chi-square. Nah, tetapi kadang-kadang kita capek lihat tabel-tabel ini. Kita hitung sendiri. Kita buka saja Excel. Nah, dari mana kita tahu? Lihat outputnya. DF sama dengan 9. Nah, kita ketiklah di sini ya, saya besarkan supaya di zoom nampak. Sama dengan chi-square. Inverse-nya buka kurung. Nah, probability-nya tadi adalah 0,05, berarti 0,5. Baru derajat kebebasan. Dari mana kita tahu? Kalau dia sebelum dihitung bisa. Jadi lihat aja tadi kita ketahui ada 4 kelas tadi kan yang mau kita hitung, yaitu 4 kelas usia, 5 kelas untuk sikap, tapi itu tidak dilihat. Yang kuesioner mengenai setuju tidak setuju ini tidak. Yang targetnya yang dilihat yaitu usia orangnya. 4 orang, 4 kelas. 4 kelas dikurangi 1, ya kan, dikali 4 kelas dikurangi 1 sama dengan 3 kali 3, 9. Makanya DF-nya 9. Tetapi itu dia, dapatlah 16, bisa juga kita lihat kalau dia sudah didapat output SPSS-nya ada di sini langsung kok. Ini DF-nya 9. Ya kan? Kelihatan kan? Nah, jadi kita tahu tadi chi-square hitung. Ini kita tulis
Hit, ini tabel. Nah, ya kan, kita lihat 16,9, kita bandingkan dengan yang dihitung. Nah, jadi tadi 11,78. Nah, ya kan, itu yang dihitung berdasarkan tabel adalah 16,9. Nah, ini dia. Maka ya, mana lebih besar, 16,9 atau berapa tadi di sini? 11,7. Nah, 11,7. Nah, ini tadi tabel T saya tulis, chi-square tabel, ini chi-square hitung, H saya tulis. Berarti lebih besar tabel daripada yang dihitung. Nah, jadi di sini ada kriterianya. Jika satu, chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, H0 diterima. Chi-square hitung lebih besar chi-square tabel, H0 ditolak. Nah, karena tabel lebih besar daripada hitung, atau hitung lebih kecil daripada tabel, maka H0 diterima. Ada cara lain, cukup melihat ini signya. Dari mana kita lihat? Saya tunjukkan. Kalau kita umpamanya malas menghitung ini, kita buka saja output SPSS ini. Saya zoom. Nah, ada di sini. Nih kalian lihat, saya zoom dulu ya. Nah, ini dia. Ini kan dia 0,226. Mana lebih besar? 0,22 saja saya ambil ya, 22 dengan 0,05. Tentunya lebih besar 0,22. Kita keluar dulu. Kita buka tadi. Nih. Maka 0,22 ini dia signifikan hitung. Nah, ini yang ditentukan satu sisi adalah 0,05, maka 0,22 lebih besar. Jadi signifikansi lebih besar dari 0,02, H0 diterima. Sama kan? Lihat di sini. Nah, apa H0 diterima? Kita lihat kesimpulannya. Inilah dia. Kalian baca saja. Chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jadi disimpulkan tidak ada hubungan antara sikap terhadap rasa masakan terhadap usia. Nah, ini dia tadi dari mana kita dapat? Karena di awal tadi sudah kita bikin hipotesa atau dugaan jawaban kita sementara. Nah, itu kalau dilakukan dengan SPSS. Bagaimana kalau dilakukan dengan secara hitung manual? Nah, berikut ini kita lihat contohnya. Ini ada pelaksanaan gerakan kebersihan kampus. Dibandingkan antara IM Telkom dengan IT Telkom. Nah, dua kampus, IM Telkom, IT Telkom. Dan ada 3 kampus,
Telkom PDC. Sampelnya 725 orang, IM Telkom 275, IT Telkom 250, PDC 200. Oke. Sehingga kalau dimasukkan nah, jadi dia bikin kuesioner juga dinilainya. Jadi dibikinnya ada 3 kriteria. Gerakan kebersihan itu ada yang rendah, nilainya 0 sampai 65. Cukup 66 sampai 84. Tinggi 85 ke 100. Nah, dia buat inilah hasilnya untuk IM Telkom, nih IT Telkom, inilah dia Telkom PDC, ini total 725. Ini klaim total harus kemari, ini ke bawah. Oke. Nah, langkah pertama, buatlah hipotesis. Tadi kan permasalahannya apakah ada hubungan antara pelaksanaan kebersihan, ya kan? Hasilnya macam mana? Pelaksanaan kebersihan ini apakah cukup, rendah di 3 kampus? Maka kalau ini dia bikin H alternatif duluan, karena inilah yang dianggap benar. Ada perbedaan antara pegawai IM Telkom, IT Telkom dalam gerak kebersihan. H0, tidak ada perbedaan. Jadi langkah pertama, kita disuruh menghitung frekuensi yang diharapkan atau FE. E-nya itu, F-nya frekuensi, E-nya expected. Diharapkan merupakan sigma frekuensi K dengan sigma frekuensi B dibagi sigma T. Dari mana kita dapat ini? Ini kita dapat dari tabel di atas. Nah, jadi ini tabel ini. Ini bagusnya kita copy dulu, kita escape. Kita bikin di Excel. Copy, pastekan di Excel kita ini. Nah, supaya cepat pegawai, saya bikin IM gitu saja ya, IT PDC. Nah, ini ada 3 kriterianya. Ini saya turunkan dulu, saya mari kita zoom dulu supaya kalian kelihatan. Baru kriterianya kita bikinnya tinggi, nggak usah kita masukkan atasnya tinggi, kita terus saja tinggi. Baru sedang, karena kita rendah namanya juga latihan, nggak apa-apa. Baru dia terakhir sekali total. Nah ya, di sini dia, ini kita cut aja supaya sejajar. Ini kita total. Nah, ini saya buat secara sederhana saja. Oke, kita masukkanlah angka-angka ini. Cepek limpul 75, cepek limpul. Nah, sini. Baru di sini 75 cepek limpul 25. Baru terakhir 50 25 25. Nah, tinggal kita melakukan keluar dari zoom ya, kita ambil sum totalnya, enter,
Oke, kita tarik ke bawah saja. Dah, bawah sini lagi, satu lagi. Nah, ini juga kita sum, enter, kita tarik saja dia. Nah, ini boleh juga kita sum, enter. Oh, ini ada yang salah ketik kita. Ini 150, 25, 25. Baru betul ya. Nah, ini kita hapus. Nah, tadi kita disuruh menghitung frekuensi expected-nya yang diharapkan. Nah, ini ya, kita lihat dia. Saya ambil aja copy dulu supaya jangan bolak-balik. Nah, kita pastekan aja di sini. Nah, ya, berarti FE yang diharapkan, ya kan, berarti sama dengan, nah, saya zoom aja dulu. Nah, ya kan, ini pertama yang ini kita lihat total yang ini baru dikali dengan total yang atas. Ini namanya dengan kontingensi sebenarnya ya. Baru sebenarnya tunggu, ini tadi ada kesilapan. Ini sebenarnya kita disuruh bikin buka kurung, baru kita bikin dibagi dengan 725. 725 itu kan total keseluruhan. Nah, ya, sama. Nah, ini juga bawahnya kita bikin juga seperti itu. Nah kan, tinggal kita copy saja rumusnya nih. Ini kita tarik aja ke bawah, tak payah. Nah, kenapa dia 0? Kita buka. Nah, ini dia tidak. Nah, ini kan harusnya tetap di E4. Nah, ini berarti E3. Nah, ini B-nya ini lari. Harusnya B-nya tetap di B6, ya kan? Baru ininya E4. Nah, betulkah? Kita cek. Nah, tadi kita cek aja. Mana dia? 129. Nah, ini dia. Nah, ya kan? Nah, kita masuk lagi ke Excel. Nah, supaya kita jangan capek-capek, coba kita tes dulu apakah bisa. Ini ya kan, B6, kita bikin tanda dolar dulu. Tanda dolar, namanya juga belajar, santai-santai aja kita. Baru ini juga tanda dolar. Apakah berlaku seperti ini rumusnya? Nah, kita enter. Tidak bisa ternyata. Nggak apa-apalah, kita nggak usah pakai dolar. Coba kita bikin hanya dolarnya satu saja. Enter. Nah, ini kita tarik. Apakah dia dapat? Oh, ternyata tidak. Nggak apa-apa, saya pun tak begitu menguasai memakai rumus-rumus Excel ini. Nah, kita tarik aja. Ini kita F2, kita betulkan aja secara manual rumusnya. Tetap B6. Nah, dapat dia. Nah, ini kita bikin totalnya. Berapa sih totalnya? Nah, ini kita bikin kemari. Nah, itulah totalnya. Sama kan? Nah, baru udah dapat, kita lihat lagi apa lagi katanya. Nah,
frekuensi, semua frekuensi kita kecilkan dulu zoomnya, Ctrl A4. Nah, udah didapat. Ya, oke, kita bikin. Nah, ini berarti kita copy. Kita pastekan kemari. Ya, kita lihat ini berarti kita bikin ini FE tinggi, baru FE sedang, FE rendah. Ya, coba kita lihat ini udah betul enggak dia. F2. Ya, betul. Nah, sekarang ini kita tarik, mari kita, ya, 4. Nah, kita lihat di 4 di tadi. Waduh, salah kita, nggak dapat 94 rupanya. Ini kita coba ya, kita F2 di mana? Dia bergerak. Ini harusnya tetap E3. Baru betul. Ini juga nggak apa-apa, namanya belajar. Baru ini dia di E4 dibagi dengan E5 dibagi dengan kali dengan C6. Ya kan, baru kita copy. Sebetulnya ada ini cara cepatnya sebetulnya, tapi nggak apa-apa, aku pun lupa, saya pun lupa. Ini berarti C6. Nggak apa-apa, sebetulnya gampang itu, tertarik aja ini kemari sampai sini. Ya. Nah, ini sekarang kita copy, kita masukkan kemari, kita buka F2. Nah, ini kembali kita bikin ya, E3 udah betul. Enter. Baru kita copy, pastekan kemari, kita buka F2. Ini tetap ini dia masalahnya di D6. Enter. F2. Ini masalahnya juga di D6. Enter. Ya, udah dapat. Nah, saya besarkan. Ini semua, ini kan hasil yang diamatin ini. Nah, inilah. Kalau yang ini adalah hasil dari yang diharapkan. Jadi inilah FO, ini FE. FO itu frekuensi observe yang diamati, yang ini frekuensi yang diharapkan. Oke, kita lihat macam mana, apa langkah selanjutnya. Mencari chi-square dengan rumus FO kurang FE pangkat 2 bagi FE. Berarti kita lihat satu-satu lagi dihitung. Ya kan? Nah, kita coba buka Excel. Kalau hitung manual rontok badan kita ini, ya kan? Ini kita bikin tinggi, FO kurang FE. Sedang, FO kurang FE. Rendah,
FO kurang FE, bisa juga langsung, tetapi ya kita namanya belajar pelan-pelan saja. Adanya rumusnya langsung tapi nggak apa-apa. Nah, sama dengan FO nya 150 kurang FE nya ini, enter. Nah, tinggal kita tarik. Nah, ini kita tarik sini. Nah, salah kita, ini harusnya sum, enter. Nah, ya 0 dia. Nggak apa-apa. Nah, oke, ini juga kita ikuti saja. Ini kita tarik kemari. Nah, coba ya kita F2 kan. Ya, baru ini kita tarik kemari. Nah, 0 juga, ini juga kita tarik kemari. Nah, tetapi kan bukan itu yang disuruh cari. Yang disuruh cari adalah kuadratnya. Nah, kita bikin tinggi kuadrat. Kita bikin, nah ini dia kuadrat. Sedang kuadrat, rendah kuadrat. Oke. Nah, tinggal kita kuadratkan. Ini berarti kan kali dirinya sendiri kalau kita kuadratkan. Nah, enter. Kita tarik ke bawah. Nah, ini pun kita tarik kemari. Nah, coba kita ambil contoh. Iya betul, iya betul. Nah, ini kita tarik aja ke sini. Nah, ini kan angkanya banyak-banyak kali nih. Kita kecilkan saja dulu. Kita format. Nah, supaya jangan banyak kali di belakang komanya, cukup 2 aja. Oke, nah inilah dia hasilnya. F2 selalu nilainya positif. Nah, tadi katanya baru dibagi lagi setelah kita dapat itu sigmanya masing-masing dibagi dengan masing-masing frekuensinya. Nah, kita coba lagi. Nah, ini kan baru kita bagikan tinggi per FE. Nah, sedang per FE. Rendah per FE. Nah, berarti kita bikin rumusnya. Saya zoom. Ini kan, ini dibagi dengan FE. FE nya berapa? Ini sama-sama tinggi tadi kan. Nih, kita enter. Nah, dapatnya 0. Nah, ini kita format saja dulu supaya jangan kita nanti kelabakan. Nah, ini salah format cell nomor. Oke kan. Nah, dia dapat hanya 22 aja, 0,42. Coba kita tarik ke bawah. Nah, ya, baru kita tarik lagi ke samping. Apakah dapat? Nah, kita cek dengan yang di sini latihan kita.
0,42, 0 terakhir sekali 0,24. Betulkah? Iya, betul. Baru di mana katanya kita total semuanya. Nah, kita total semua ini sehingga dapat 130. Coba kita total. Nah, ya kan? Coba macam mana cara mentotalnya? Maka kita ini gampang sekali. Bikin aja ke bawah sum. Enter, tarik ke bawah ini. Nah, oke. Baru kita bikin sum lagi. Nah, cukup dari sini. Nah, 130 saya besarkan 130,25. Ya, betul kan? Nah, sekarang katanya baru kok ini mencari tabel bisa K kurang 1, B kolom kurang 1, baris kurang 1, kolomnya ada 3, barisnya ada 3, 3 kurang 1 kali 3 kurang 1 dapat 2. Jadi DF ini, jadi biar kalian tahu, DF itu bahasa Inggris, degree of freedom. Bahasa Indonesianya adalah DK, derajat kebebasan. Jadi katanya untuk chi-square tabel pada dia ambil 10% atau 0,01 alfanya adalah 13,28 ya. Untuk 0,05 9,49. Coba kita copy ini supaya kita langsung hitung di Excel. Jadi ini chi-square hitung yang kita tadi ya, ini chi-square tabel. Kita masuk ke ini yang 130 tadi itu adalah chi-square hitung. Nah, sekarang kita bikin, kita besarkan zoom. Sama dengan C square INV, buka kurung, probabilitas kita ambil tadi 0,01, 1%, 0,01. Baru derajat kebebasannya tadi adalah 2 kali 2, 4. Kita enter, dapat. Ini dia kan 13,28. Nah, sekarang kita bikin yang 5% atau 0,05 CHI-INV. Buka kurung 0,05. Baru DK-nya 4 tetap. Dapatlah 9,49. Nah, selanjutnya langkah terakhir adalah membandingkan yang dihitung dengan yang di tabel. Ya. Jadi 130 lebih besar lah pasti. Ya, lebih besar. H0 ditolak artinya. Ya. Nah, sekarang kesimpulannya ini kalian baca dan kerjakan latihan seperti berikut. Lakukan dengan menggunakan manual dan juga coba melakukannya dengan SPSS. Terima kasih.